Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Sani Putri, NIM 21016074. Saya akan membahas materi tentang contoh kasus. Baiklah, yang pertama yaitu susun kata ini menjadi kalimat, yaitu kucing bola kecil main besar, yang dimana kata-kata tersebut bisa disusun menjadi kalimat, yaitu kucing kecil main bola besar atau kucing besar main bola kecil. Contoh kalimat di atas dapat diterima oleh orang Indonesia. Mengapa demikian? Karena cara pengucapannya yang dirasa cukup enak dan mudah dipahami. Jika sudah merasakan hal itu, artinya hal tersebut sudah memenuhi sistem gramatikal dan sistem makna. Jika kalimatnya dirubah menjadi bola kecil main kucing besar, itu sudah memenuhi sistem gramatikal, namun tidak dengan sistem maknanya. Jika kalimatnya menjadi kucing kecil besar main bola, itu masih dapat diterima, tapi masih terdengar aneh. Seharusnya ditambahkan konjungsi di antara kecil dan besar. Itulah yang dinamakan dengan sintaksis secara tidak langsung. Lalu bagaimana dengan sintaksis dalam bahasa asing? Sintaksis bahasa Indonesia dan Korea itu berbeda. Contohnya yaitu dari kalimat ibu memasak nasi di dapur. Dalam bahasa Koreanya ibu omani sedang memasak yorihago isoyo nasi babs dan di dapur esobuok. Apakah akan seperti itu saja kalimatnya? Jawabannya tentu tidak. Mengapa demikian? Karena tipe sintaksis bahasa Indonesia yaitu SVO, sedangkan tipe sintaksis bahasa Korea yaitu SOV. Sintaksis tidak hanya berada dalam tataran kalimat, tapi terdapat juga dalam tataran frasa. Indonesia dengan Inggris memiliki sistem sintaksis frasa yang berbeda. Contohnya, mobil merah dalam bahasa Inggris yaitu red car, sedangkan red car diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi merah mobil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Pratiwi Asril dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yaitu sintaksis dan sintaktika. Nah, teman-teman pasti bertanya, sintaksis itu apa sih gitu kan? Atau sintaktika ini apa gitu? Nah, sintaksis ini bahasa Latinnya itu yaitu sintaks. Secara bahasa, sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu yakni sun tatain. Sun artinya dengan atau bersama, sedangkan tatain artinya menyusun atau mengatur bersama secara tertib. Nah, kalau digabung itu sun taisen artinya mengatur bersama secara tertib, yaitu sebuah kalimat. Nah, kemudian sintaktika ini apa? Nah, sintaktika itu yaitu cabang semiotika yang menghubungkan bahasa dengan lambang, atau bisa juga kalian memahaminya dengan membicarakan tentang hubungan antara tanda atau lambang bahasa. Nah, itu yang disebut dengan semiotika. Kemudian, menurut Mulyono, pada tahun 1988, halaman 101, sintaksis itu studi kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sintaksis itu adalah bagian ilmu bahasa yang mengkaji mengenai seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Anesha Lutfia, NIM 21016558, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Objek Kajian dan Satuan Sintaksis.
Masuk kita kepada materi yang pertama, ialah objek kajian. Objek kajian terdiri dari 10 macam. Yang pertama adalah wacana, paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, silabel, fonem, serta fona. Kemudian A. Objek kajian sintaksis. Nah, objek kajian sintaksis ini menurut Abdul Chaer yaitu terdiri dari struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, serta peran sintaksis. Struktur sintaksis. Nah, struktur sintaksis mencakup fungsi sintaksis, kategori sintaksis, serta peran sintaksis. Fungsi sintaksis menggunakan peristilahan berupa subjek, predikat, objek, serta keterangan. Kategori sintaksis menggunakan peristilahan nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Peran sintaksis menggunakan peristilahan berupa pelaku, penderita, dan penerima. Kemudian, materi yang kedua ialah satuan sintaksis. Nah, satuan sintaksis ini terdiri dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Masuk kita kepada satuan sintaksis yang pertama, ialah kata. Kata merupakan satuan terkecil dari sintaksis. Kata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah kata penuh, yang kedua adalah kata tugas. Kata penuh ialah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi. Dan kata tugas ialah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna dan tidak akan mengalami proses morfologi. Kemudian, yang kedua ialah frasa. Nah, frasa ialah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Frasa ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ialah frasa eksosentrik. Nah, frasa eksosentrik ada beberapa jenis. Yang pertama ialah frasa eksosentrik direktif. Yang kedua, frasa eksosentrik non-direktif. Yang ketiga, frasa nominal. Yang keempat, frasa verbal. Yang kelima, frasa adjektival. Yang keenam, frasa adverbial. Yang ketujuh, frasa pronomial. Yang kedelapan, frasa numeralia. Yang pertama ialah frasa eksosentrik direktif. Nah, frasa ini merupakan frasa yang komponen pertama berupa proposisi, yaitu bisa kata di, ke, dari, yang mana contohnya ialah kata di rumah, ke sekolah, dan dari pasar. Yang kedua ialah frasa eksosentris non-direktif, yaitu frasa yang komponen pertamanya berupa artikulus, yaitu kata si, sang, yang, para, kaum, yang mana contoh katanya ialah si miskin, si kaya, sang surya, dan para mahasiswa. Yang ketiga ialah frasa nominal, yaitu frasa yang objeknya sama dengan kata benda. Yang keempat, frasa verbal. Frasa verbal ialah frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata kerja atau biasa disebut dengan verba. Frasa adjektival. Frasa adjektival ialah frasa yang terdiri dari kata sifat atau pengubah kategoris dan kombinasi di setiap kelas kata. Selanjutnya, frasa adverbial. Frasa adverbial ialah frasa yang dibentuk dari keterangan sifat. Contohnya ialah kurang pandai, lebih cantik, serta hampir baik. Selanjutnya,
frasa pronominal ialah frasa yang dibentuk dari kata ganti. Nah, jenis frasa ini ada dua. Yang pertama ialah frasa pronominal modikatif, ialah frasa yang bersifat untuk membatasi. Contohnya ialah Anda sekalian, mereka berdua. Yang kedua, frasa pronominal koordinatif yang bersifat menggabungkan. Contohnya kata aku dan dia. Frasa pronominal apositif contohnya ialah kata kami, muda-mudi Indonesia, memilih untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, frasa numeralia. Frasa numeralia ialah frasa yang dibentuk dari kata bilangan. Contohnya itu ialah yang pertama ada frasa numeralia koordinatif. Contohnya kata setengah kodi baju muslim. Yang kedua, frasa numeralia koordinatif, contohnya entah 2 atau 3 ayam. Yang kedua, frasa endosentrik. Frasa endosentrik ialah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Nah, jenis frasa ini ada 3. Yang pertama ialah frasa endosentris atributif, yaitu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Contohnya, kata kemarin sore, kepala daerah, jangka panjang. Frasa endosentris koordinatif yaitu frasa yang diantara unsur-unsurnya dapat ditambahkan dengan unsur lain. Contoh katanya, penelitian dan pengembangan, Mustafa Bisri dan Gusmus, ibu bapak, tua dan muda. Nah, yang ketiga, frasa endosentris apositif yaitu frasa yang saling mendukung meski satu katanya harus dihilangkan. Nah, contohnya Presiden Amerika, contohnya kalimat pada Presiden Amerika Barack Obama datang di auditorium Unditar. Nah, kata Presiden Amerika Barack Obama merupakan frasa endosentrik apositif, yang mana unsur dari Barack Obama ini merupakan sebagai apositif. Nah, selanjutnya frasa koordinatif. Nah, frasa koordinatif ini ialah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari 2 komponen atau lebih. Contohnya ialah kata sehat dan kuat, kata buruh atau majikan, kata makin terang makin baik, serta dari, oleh dan untuk rakyat. Yang keempat ialah frasa apositif. Nah, frasa apositif ialah frasa yang koordinatif yang mana kedua komponennya saling merujuk sesamanya. Contohnya, pada kalimat Pak Ahmad guru saya rajin sekali dapat diubah menjadi guru saya Pak Ahmad rajin sekali. Selanjutnya yaitu klausa. Nah, klausa ialah satuan sintaksis yang berada di antara satuan frase dan di bawah satuan kalimat, yang mana berupa runtutan kata-kata berkontribusi predikatif. Artinya, di dalam kontribusi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lain tersebut berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Nah, jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa yang pertama adalah klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori nomina. Contohnya yaitu kalimat kakeknya orang Batak. Yang kedua, klausa verbal. Klausa verbal ialah klausa yang predikatnya berkategori verbal. Contohnya yaitu nenek membaca komik. Yang ketiga, klausa adjektival. Nah, klausa adjektival, klausa yang predikatnya berkategori adjektival. Misalnya, nenekku masih cantik. Klausa preposisional ialah klausa yang predikatnya berkategori preposisi, misalnya nenek dari pasar. Selanjutnya, klausa numeral ialah klausa yang predikatnya berkategori numeralia, misalnya simpanannya 5 juta. Selanjutnya ialah kalimat. Nah, kalimat ialah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar
yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, dan terdapat intonasi final. Yang terakhir ialah wacana. Nah, wacana ialah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Naomi Pardide dengan NIM 21016127 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat sintaksis. Apa itu alat-alat sintaksis? Alat-alat sintaksis adalah satuan bahasa yang digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis sendiri adalah frasa, klausa, dan kalimat. Alat-alat sintaksis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah urutan kata, yang kedua adalah bentuk kata, yang ketiga adalah intonasi, dan yang terakhir adalah kata tugas. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu urutan atau penempatan kata. Urutan atau penempatan kata sangat mempengaruhi makna dalam sintaksis. Beda penempatan kata, beda pula maknanya. Contohnya, dalam sedang mandi akan memiliki makna yang berbeda dengan mandi sedang. Kemudian ada bentuk kata. Bentuk kata ini berkaitan erat dengan prefiks dan sufiks. Kata yang mengalami prefiks dengan kata yang mengalami sufiks bisa berbeda sekali maknanya. Contohnya, adik mengambil tas kakak dengan adik ambilkan tas kakak. Kalimat adik ambilkan tas kakak itu memiliki sifat imperatif, sedangkan adik mengambil tas kakak itu tidak memiliki sifat imperatif. Setelah urutan kata dan bentuk kata, kita masuk kepada alat sintaksis yang ketiga, yaitu intonasi. Intonasi mengarahkan makna tertentu dalam sintaksis. Intonasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jeda, kontur, titi, tempo, dan juga penekanan. Penjedaan sangat mempengaruhi dalam intonasi. Beda penjedaan, beda pula maknanya. Contohnya kalimat Bu dokter sedang memeriksa pasien dengan Bu dokter sedang memeriksa pasien. Kalimat pertama mempunyai makna seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter sedang memeriksa pasiennya. Sedangkan Bu dokter sedang memeriksa pasien itu seperti memberi informasi kepada seorang perempuan bahwa dokter sedang memeriksa pasiennya. Kita masuk kepada alat sintaksis yang terakhir, yaitu kata tugas. Kata tugas adalah kata yang memiliki makna secara gramatikal tapi tidak memiliki makna secara leksikal. Kata tugas terdiri dari konjungsi, preposisi. Baik, kita masuk kepada alat sintaksis yang terakhir, yaitu kata tugas. Kata tugas adalah kata yang memiliki makna secara gramatikal namun tidak memiliki makna secara leksikal. Kata tugas terbagi menjadi 4, yaitu preposisi, konjungsi, pronominal, dan artikulat. Fungsi dari kata tugas adalah menghubungkan kata dasar agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, contoh dari kata tugas ini adalah ibu pergi pasar menjadi ibu pergi ke pasar. Baik, sekian paparan materi dari alat-alat sintaksis yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.